Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ini waktu yang Tuhan sediakan buat setiap kita, setiap minggu pagi kita masih bisa beribadah, datang menyembah Tuhan. Walaupun kondisinya mungkin tidak offline di gereja kita, tapi di rumah masing-masing. Tapi itu tetap menjadi kesempatan yang terbaik buat setiap kita. Mari Bapak Ibu di rumah masing-masing, saya ajak untuk mungkin semua keluarga berkumpul, menyiapkan diri, kita tinggalkan dulu kesibukan kita di rumah. Pagi hari ini kita datang bersama-sama dengan keluarga, sepakat untuk menyembah Tuhan. Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur karena ini kesempatan yang luar biasa Tuhan, yang Engkau selalu sediakan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kesempatan untuk kami bisa datang dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Meskipun kami menyembah secara online, tapi kami percaya di dalam roh kami mau sepakat Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kami yang lain di rumah masing-masing, kami mau sepakat menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami tinggikan dan kami muliakan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita dan buka hati kita, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Mari naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, Yesus Engkau baik, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu yang pagi ini dengan sungguh-sungguh datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama dengan keluarga kita bersepakat menyembah. Kau sungguh baik, oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Tuhan, ya Tuhan, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, kami cinta untuk menyembahmu. Oh Yesus, kekasih jiwa kami, dan segala kemuliaan hanya bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat,
Kami umat-Mu siap untuk memuliakan nama-Mu pagi ini Tuhan. Bersama dengan keluarga kami mau bersuka cita. Kami mau memuji nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami puji dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang di rumah berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya Bapak Ibu yang di rumah bisa tepuk tangan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan kami Tuhan. Yo. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan. Bersuka. Katakan rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka, haleluya. Kami mau bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan rayakan, rayakan kehadiran Tuhan. Amin, haleluya. Rayakan kehadiran Tuhan, Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Tepuk tangan kita bersama-sama. Amin. Di dalam Tuhan sekali lagi bersuka. Di dalam Tuhan terus bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan kami mau terus bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam sekali lagi bersuka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama percaya apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan sukacita itu pergi dari hati kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, Bapak Ibu di rumah, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di Amsal dikatakan bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Karena apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun di kayu salib bukan cuma untuk masa lalu kita, dosa kita di masa lalu, kegagalan kita di masa lalu, kesalahan di masa lalu, tapi Tuhan mengerjakan sampai ke masa depan yang kita tidak tahu. Dan kita bersyukur, firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Tuhan mengerjakan sangat sempurna dan sudah selesai buat saya dan keluarga yang ada di rumah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu sudah mengerjakan tuntas buat setiap kami. Buat kami itu mengerti Tuhan. Dan buat kami bersyukur bahkan bersuka cita.
Karena Engkau jamin hidup kami, masa depan kami, bahkan sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Katakan kasih-Mu, kuasa-Mu nyata di dalamku. Terima kasih Tuhan. Kiarabashi karatapayarabashi. Ya Yesus. Kasih-Mu, kuasa-Mu nyata dalamku. Amin Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, yes Tuhan, dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu
Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari lebih dalam lagi katakan harapanku. Amin Tuhan. Engkau lihat seruan kami, seruan iman anak-anak-Mu Tuhan di rumah. Ku percaya, yes we believe, dalam-Mu. Ku harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Yes, kami percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya Pendeta Samuel Basri, izinkan berbagi kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa untuk merenungkan akan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan, kami minta kepadamu di dalam nama Yesus, roh hikmat, roh pengertian, dan roh wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Buka mata kami dan singkapkan firman-Mu. Sementara kami membaca, merenungkan firman-Mu dan mendengarkan penjelasannya, biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan mengajari kami, melampaui daripada apa yang kami pikirkan dan apa yang pernah kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya mau berbagikan kehidupan kepada kita sama-sama tentang kemenangan di padang gurun. Ya, saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan demikian. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Markus pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata padang gurun ini adalah tempat juga di mana Tuhan juga dibawa ke sana. Bukan sebuah kemauan dia, tetapi dikatakan setelah dia dibaptis, kemudian Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Saudara-saudara, padang gurun tempat di mana Tuhan, rencana Tuhan juga dinyatakan. Nah, saya berharap saudara dan saya untuk belajar tentang kehidupan padang gurun ini. Saya ingat akan sebuah kisah mengenai seorang atlet lari, yaitu namanya adalah Mauro Prosperi. Adalah seorang atlet maraton tingkat dunia, saudara. Pada tahun 1994, dia mengikuti akan lomba lari, yaitu maraton yang bernama Des Sables. Maraton ini adalah maraton di atas pasir, yaitu di Maroko. Dan betul, lomba tersebut diadakan selama 6 hari, saudara. Melintasi gurun pasir Sahara, di bawah terik matahari dan udara yang bertemperatur 40 derajat Celcius.
Di kota kita di Semarang ini temperaturnya sekitar 31 sampai 32 derajat Celcius. Saudara bayangkan ini 40 derajat Celcius. Dan apa yang terjadi saat ia sedang dalam perlombaan? Maka terjadi sebuah badai pasir, saudara, melanda akan gurun Sahara itu, mengakibatkan bahwa Mauro ini lepas dari rute perjalanan yang telah disediakan. Dan betul-betul dia mengalami terpisah dengan pelari-pelari lainnya dan membuat dia begitu keluar jauh dari rute yang telah ditetapkannya. Mauro akhirnya tersesat dalam satu keadaan situasi di tengah padang gurun Sahara. Ia hingga mendekati wilayah Aljazair, saudara. Bekal yang dibawanya ternyata apa yang terjadi tidak cukup. Saat itu karena begitu temperatur, begitu panas, dan begitu menghadapi situasi badai seperti itu, sehingga dia hanya bisa bertahan 1 hari. 36 jam, saudara-saudara, Mauro kehabisan akan perbekalannya. Makanannya dia sungguh-sungguh sudah habis pada saat itu. Dan dia tersesat. Untuk dia bisa bertahan, saudara, dia minum dengan air kencingnya sendiri. Puji Tuhan saat itu, dia mendapatkan sebuah rumah kosong. Di situ dia bukan saja minum dari air kencingnya sendiri, tetapi dia bisa bertahan makan dengan kelelawar yang ada di dalam gedung itu. Saudara-saudara, dia betul-betul mengalami sebuah keputusasaan yang luar biasa. Tapi luar biasa, puji Tuhan juga. Ada sebuah keluarga nomaden. Keluarga nomaden itu adalah keluarga yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mauro dalam kondisi lemah, dia dibawa oleh keluarga nomaden ini dan diserahkan kepada sebuah kamp militer di Aljazair. Cerita ini sangat menarik. Kita bisa membayangkan bagaimana orang hidup menghadapi sebuah padang gurun yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau Mauro bisa menghadapi ketersesatan pada kesempatan saat ini, bagaimana kita bisa berkemenangan di suatu padang gurun? Saudara-saudara, di dalam Alkitab saya mengajak kepada saudara dan saya, padang gurun bukan sesuatu keinginan kita. Bahkan kita melihat Yesus sendiri dibawa ke padang gurun. Oleh siapa? Bukan oleh iblis, oleh Roh Kudus. Artinya bahwa Tuhan sedang menginvestasikan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya, sebuah proses kehidupan. Biarlah kita melihat sebuah padang gurun, sebuah proses kehidupan yang itu adalah kemauan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-3 sampai 9, kalau saudara membaca, dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-3. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ini, kita belajar bahwa padang gurun adalah satu kemauan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Maksudnya apa dalam padang gurun? Dikatakan dalam Ulangan pasal 8 tadi, padang gurun adalah tempat proses kerendahan hati. Kalau mau jujur, saudara dan saya adalah punya potensi untuk sombong. Saudara dan saya sebenarnya, saya menyadari juga bahwa saya ada potensi untuk sombong. Orang biasanya jalan kaki, kemudian punya sepeda motor, jalannya sudah lain, saudara. Biasa orang punya sepeda motor, kemudian punya mobil, dia pun gayanya akan berbeda. Orang yang biasa, misalnya kemudian tidak punya kalung, kemudian tiba-tiba punya kalung yang cukup gengsi, mungkin akan berbeda. Saudara punya sepatu baru, apalagi itu branded saja. Mungkin saudara akan jalan pun juga berbeda. Ibu-ibu kalau menggunakan misalnya
tas yang bermerek gitu ya. Pasti dia punya gaya yang berbeda. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari dalam kehidupan kita ada potensi untuk sombong. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu Alkitab mengatakan bahwa orang itu perlu proses masuk ke padang gurun. Saudara-saudara, padang gurun tempat yang memang tidak lazim. Dalam konteks Ulangan pasal 8, mengapa tidak lazim? Tidak biasa mereka hadapi. Makanan mereka tidak biasa dengan makanan mana. Kemudian jalan yang mereka lalui tidak biasa dengan harian mereka. Ini sesuatu yang tidak lazim. Kalau saudara dan saya ada di padang gurun, bagaimana kita tahu indikator apa yang Anda tahu sedang ada di padang gurun? Indikatornya adalah, mungkin saudara merasa, mengapa ya? Aku tidak biasa dengan seperti ini. Ya, biasanya makannya mungkin begitu lengkap, tiba-tiba makanannya itu saja, saudara. Orang Israel juga sama. Tiap hari makannya mana saja, saudara-saudara. Kalau sehari, 2 hari masih oke. Kalau itu terus-menerus setiap hari, wah, itu juga seandainya saya ada dalam posisi seperti itu, mungkin saya juga akan komentar, itu tidak lazim. Adakah saudara saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak lazim yang Anda hadapi? Jalan yang Anda lalui juga tidak lazim. Di padang gurun. Ketika orang tanya pada waktu saya diberi kesempatan untuk melewati dalam padang gurun ketika ke Israel dari Mesir, teman saya tanya, apa yang kamu lihat di padang gurun? Saya menjawab, aku hanya melihat batu dan pasir. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, padang gurun adalah jalan yang harus dilalui. Saya percaya saudara dan saya, mau tidak mau, saudara dan saya harus melewati akan padang gurun itu. Apapun. Dan padang gurun itu betul-betul tempat di mana orang mengalami kerendahan hati. Tuhan ingin mengajar saudara dan saya, supaya saudara dan saya punya karakter kerendahan hati. Saya menemukan berbagai banyak orang, berjumpa dari teman pelayanan pastoral saya, ketika orang bisa melewati padang gurun itu. Saya tanya, mungkin ketika mereka menghadapi bisnis mereka seperti di padang gurun, ketika menghadapi satu kondisi COVID seperti ini, mereka seakan-akan menghadapi situasi yang berbeda, sakit yang berbeda, kondisi keadaan yang berbeda, belum pernah mereka hadapi. Setelah selesai mereka melewati itu, saya tanya, Anda belajar apa dengan situasi ini? Mereka berkata, aku ini tidak ada apa-apanya. Sekalipun aku punya uang, tapi uang tidak menjamin. Aku bisa beli obat, tapi tidak menjamin. Saya punya teman sahabat, Pendeta Musa Sujono. Dia punya adik ipar. Dan sampai 800 lebih juta, saudara. Dikeluarkan. Dan dia toh akhirnya dipanggil Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Uang sebanyak itu ternyata tidak bisa memberikan jaminan orang untuk melewati seperti ini. Tapi luar biasa, orang-orang yang sedang melewati peristiwa seperti ini, ketika mereka begitu sangat terbatas, ketika mereka menghadapi situasi-situasi di padang gurun yang tidak lazim, setelah mereka melewati itu dan mereka mengalami kemenangan, mereka berkata bahwa hanya karena Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhan, aku boleh sehat kembali, aku boleh sembuh kembali. Tidak ada sesuatu yang bisa saya banggakan. Saudara-saudara, saudara dan saya perlu yang namanya padang gurun itu. Sebab di padang gurun, orang direndahkan soal gaya hidup. Fashion, saudara-saudara. Dikatakan di sini ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Pakaian mereka tidak sempat untuk berganti-ganti, saudara. Tidak ada pilihan, tidak ada mall yang buka. Saya membayangkan mereka berpakaian dari kecil sampai besar, mungkin elastis, itu bayangan saya, saudara. Tidak menjadi buruk. Kalau saudara dan saya beli pakaian yang paling bagus pun, kalau Anda pakai tiap hari, mungkin 2 tahun atau setahun, itu lusuh. Apalagi saudara beli pakaian yang
Mungkin harganya biasa. Paling saudara-saudara Anda cuci 2-3 kali, sudah kelihatan yang berbeda. Tetapi pakaian daripada orang-orang Israel 40 hari tetap sama. Tetap modelnya dan warnanya masih tetap sama. Saudara-saudara, di padang gurun memang terbatas. Makanan terbatas, fashion terbatas. Tetapi di sana ada pemeliharaan Tuhan. Di sana ada pertolongan Tuhan. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan bagi saudara dan saya. Untuk itu tetaplah bertahan pada waktu saudara dan saya ada di dalam padang gurun ini. Saudara-saudara, padang gurun juga tempat dikatakan proses pembelajaran. Di dalam ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Padang gurun tempat di mana orang tidak bisa lagi sombong, saudara. Di padang gurun tidak bisa lagi orang, ini kan aku. Saya pernah frustasi dalam pelayanan saya. Saya pernah mengalami sebuah situasi yang mentok. Saya sampai sekarang masih belajar. Saya sampai suka seminar-seminar. Kemudian saya praktekkan di gereja. Apa yang terjadi? Apa yang saya khotbahkan A, didengar jemaat B. Wah, saya frustasi, saudara. Saya frustasi betul-betul. Sampai saya mau lari dari pelayanan itu. Sampai suatu saat saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku masih bisa bertahan di tempat ini, itu karena Tuhan. Ketika saya seperti itu, seluruh kekuatan saya, kemampuan saya, dan saya serahkan pada Tuhan. Ternyata disitulah saya melihat bahwa hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Hidup ini, kalau sampai pelayanan sampai saat ini, saya masih bisa melayani. Dan saya melihat akan jemaat Tuhan yang begitu setia. Hanya saya berkata, itu karena anugerah Tuhan. Mengapa? Karena saya pernah melewati masa-masa yang tidak lazim. Masa-masa situasi jemaat yang sedemikian rupa. Sampai saya menyerah Tuhan. Kalau saya masih bisa bertahan dalam pelayanan ini karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa saya sombongkan lagi. Oleh sebab itu, padang gurun tempat proses pembelajaran. Saudara-saudara, Anda dan saya akan melewati dan akan ada di dalam posisi padang gurun. Disitulah Tuhan akan mengajar saudara dan saya. Tuhan akan mengajari saudara dan saya bagaimana kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa harus belajar? Dikatakan negeri yang baik itu dalam bahasa aslinya berarti negeri yang excellent, yang luar biasanya. Sebuah negeri yang luar biasa. Di Timur Tengah tidak mudah cari mata air, saudara. Tapi Tuhan janjikan negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Baru sekali saya pernah ke Israel, saudara. Saya juga rindu ke sana lagi. Dan saya bisa membedakan antara di Mesir dengan di Israel. Di Mesir begitu banyak debu beterbangan. Karena juga pohon-pohon rasanya jarang, saudara. Ada sih, tapi jarang. Tapi ketika memasuki tanah Israel, saya melihat sesuatu pemandangan yang berbeda. Oh, begitu menghijau, bukit-bukit begitu hijau. Pohon-pohon pinus begitu tinggi-tinggi subur sepertinya. Yang sangat menarik saya melihat bagaimana kebun-kebun, ya begitu korma yang begitu rimbun sekali. Saya melihat ada sebuah perkebunan, yaitu perkebunan mangga. Wah, luar biasa. Yang sangat terheran-heran adalah di Israel saya melihat ada perkebunan pisang. Saya membayangkan pisang itu hanya ada di daerah tropis, tanah liat. Di sana bisa ada. Saudara-saudara, kita melihat suatu negeri yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Setelah orang-orang Israel melewati padang gurun itu, ada sebuah janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Negeri yang dikatakan dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya.
Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Saudara-saudara, ada pohon-pohon yang diizinkan Tuhan tumbuh di Israel, di tanah perjanjian itu, yaitu pohon zaitun. Pohon zaitun bermanfaat bagi manusia karena dia dapat menghancurkan kolesterol. Orang bisa gemuk tanpa kolesterol karena yaitu konsumsi dengan zaitun. Dikatakan delima, itu fungsinya menghancurkan semua efek dari daging domba atau kambing yang mereka makan. Menurunkan tekanan darah tinggi. Minum segelas jus delima itu akan menolong menurunkan tekanan darah, saudara. Manfaat buah ara apa? Tidak kalah hebat dari buah yang lain. Bermanfaat bagi kesehatan. Untuk mengontrol gula darah, mencegah kanker. Anggur juga sama. Bagi kesehatan manusia, melawan penuaan diri, menjaga kesehatan otak, meredakan gejala alergi dan peradangan, menurunkan kadar kolesterol. Saudara, menjaga kesehatan mata, yaitu apa? Buah anggur. Namun juga ada madu bagi kesehatan mereka. Menangkal radikal bebas, meningkatkan imunitas tubuh, meredakan batuk, mempercepat kesembuhan luka, menjaga kesehatan sistem pencernaan, menjaga kesehatan jantung. Saudara, Tuhan menanam di dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan pohon-pohon yang sedemikian bermanfaat bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, padang gurun bukan saja proses tempat kerendahan hati, namun padang gurun adalah tempat di mana saudara dan saya betul-betul diajar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Pak, apakah saya ada di dalam padang gurun? Indikatornya apa? Indikatornya adalah di mana kalau saudara menemui serba terbatas. Itu saja. Sepertinya monoton, saudara. Bagaimana indikator di padang gurun? Orang-orang Israel menghadapi sebuah situasi yang terbatas. Makanan serba terbatas. Pakaian mereka tidak ada lagi pilihan lain lagi. Mungkin saudara saat ini kepingin biasanya bisa makan McD misalnya. Tiba-tiba sekarang harus diadu kembali, saudara. Rasanya sulit untuk bisa ke sana. Saudara kepingin membeli pakaian, tetapi sekarang terbatas. Saudara dan saya sedang diajar oleh Tuhan. Wah, kepingin makanan yang enak, tapi ternyata belum bisa terjadi. Kepingin pakaian yang bagus-bagus, yang fashionable, ternyata juga tidak sebagaimana yang saudara harapkan. Atau seperti Tuhan Yesus, ketika dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, Yesus ketemu dengan siapa? Setan, saudara. Wah, rasanya kehidupannya sedemikian rupa, saudara. Yesus tidak ketemu dengan orang-orang baik. Yesus ketemu dengan apa? Cobaan dan godaan. Yesus dipertemukan dengan cobaan-cobaan yang harus dihadapi, saudara. Mungkin saudara saat ini ketemu dengan orang-orang yang brengsek. Orang-orang yang membuat saudara marah. Orang-orang yang membuat saudara itu begitu. Ya, inginnya itu mungkin ingin melakukan sesuatu kekerasan. Karena yang saudara ketemu adalah setan. Atau mungkin setan licik, saudara. Saudara ditipu. Saudara diperlakukan yang buruk. Bahkan Yesus melihat kanan kirinya binatang-binatang liar. Ada ular liar. Situasi yang tidak mendukung kehidupan rohani sepertinya. Betapa banyak saya mendengar Tuhan mengajar orang-orang seperti ini. Saya mendengar begitu banyak orang ketika sharing, Pak, mengapa ya saya ketemu dengan orang-orang yang seperti ini?
yang tidak mendukung secara rohani saya. Ada orang yang berkata, Pak, mengapa saya melihat orang-orang di sekitar saya seperti ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lari dari padang gurun, saudara. Jangan lari dalam keterbatasan, saudara. Ini bukan saatnya mengeluh. Orang-orang Kristen yang ada di saat ini bukan saat mengeluh. Mengeluh terhadap keadaan. Paulus berkata, aku hidup bukan karena melihat. Kalau melihat situasi berita-berita, mengeluh. Kalau saudara melihat dompet saudara, saudara mungkin mengapa sangat terbatas. Ketika saudara melihat akan perasaan saudara, rasanya tidak punya keinginan-keinginan yang dapat dipenuhi. Ini bukan saat ketika saudara ada di padang gurun, bukan saat komplain. Seperti orang Israel bersungut-sungut. Sungut-sungut membuat kegagalan orang-orang Israel mencapai tanah perjanjian mereka. Bagaimana kita menang di padang gurun? Hanya dua hal, saudara. Yang pertama adalah tetap dalam pimpinan Tuhan. Tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Seperti Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ingat, padang gurun adalah tempat di mana saudara dan saya proses kerendahan hati. Padang gurun tempat di mana saudara dan saya belajar tentang kehidupan. Tempat padang gurun di mana saudara dan saya belajar, Tuhan, Engkau mengajar apa lewat peristiwa ini dalam hidup saya. Tetap pimpinan dalam Tuhan, saudara. Minta tanya, Tuhan, Kau sedang mengajar apa dengan peristiwa ini? Namun yang kedua, bagaimana saudara dan saya menang di dalam padang gurun? Ketika saudara dan saya memegang janji Tuhan. Yesus menang terhadap setan, saudara. Dia hanya berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Demikian juga Tuhan berbicara kepada orang Israel. Ketika mereka terbatas, Tuhan berkata pada mereka, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar, yang diucapkan dari mulut Tuhan. Biarlah saudara dan saya di dalam situasi seperti ini, Anda dan saya diberi kemampuan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Pegang firman Tuhan. Ketika saudara menghadapi pencobaan, saudara katakan pencobaan ini, pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanku. Pada waktu aku dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar kepadaku. Inilah waktunya saudara memperkatakan firman. Perkatakan firman. Ciptakan situasi, keadaan, ubah keadaan dengan apa? Firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, renungkan bersama-sama, dan saya percaya Anda dan saya menang di dalam padang gurun kita masing-masing. Dan percayalah, padang gurun tempat di mana saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan ke sebuah destiny akhir kita, tanah perjanjian kita. Setiap kita temukan tanah perjanjian kita masing-masing. Dengan cara apa? Dua hal. Tetap terus dalam pimpinan Roh Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Itulah kunci kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati dan mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, dan sebentar kami akan, Tuhan, teguhkanlah kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati akan firman-Mu pada saat ini. Kami minta Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan proteksi dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah setiap kami berkemenangan di padang gurun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, persiapkanlah akan perjamuan kudus kita saat ini. Kita akan segera melakukannya. Dan saya akan memimpin untuk saudara mengadakan perjamuan Tuhan pada hari ini. Kita tahu bahwa ada satu amanat Tuhan supaya saudara dan saya melakukan perjamuan Tuhan setiap saat, dan apalagi di tengah-tengah masa pandemik seperti ini. Kita minta Tuhan hanya memproteksi dalam hidup kita lewat tubuh dan darahnya
yang dinyatakan dalam simbol perjamuan Tuhan ini. Mari kita akan angkat tinggi-tinggi akan roti yang ada di tangan saudara. Bapa yang surga, terima kasih untuk kesempatan kami melakukan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di tangan kami membawa cawan ini. Engkau berfirman, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah Tuhan curahkan bagi setiap kami. Ketika kami meminumnya, kami percaya di dalam nama Yesus. Kami terikat dengan perjanjian Tuhan. Ketika kami mendeklarasikan setiap janji firman-Mu, firman-Mu akan digenapi dalam setiap hidup kami. Dengan darah-Mu kami disucikan, dikuduskan, ditahirkan. Dengan darah-Mu Tuhan, kami telah memiliki keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk menemukan kasih karunia-Mu, mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu kami diproteksi dalam perlindungan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi setiap saudara dan saya. Di dalam nama Yesus, minumlah. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Kami terima anugerah Tuhan yang terbaik. Kami melakukan sebagaimana perintah Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tengadahkan tangan saudara, mari kita akan tengadahkan di hadapan Tuhan. Karena kepada Dialah kita menaruh harapan, kasih dan iman kita kepadanya. Kiranya Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya selalu. Kemanapun saudara dan saya semuanya pergi, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup saudara. Diberkatilah akan keluarga saudara, diberkati dengan kesejahteraan, dengan berkat, dengan kemakmuran, dengan kemenangan-kemenangan di padang gurun saudara. Kiranya Tuhan menyertai baik pada waktu di rumah maupun di luar rumah, baik di kota ini maupun di luar kota, di jalan, maupun ketika saudara mengerjakan bisnis saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Biarlah Tuhan akan meneguhkan dengan kasih setianya. Dimanapun Anda pergi, penyertaan Tuhan bersama dengan saudara. Apapun yang Tuhan kerjakan, kiranya Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Dan lebih daripada itu, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga kembalikan persempuluhan kami kepadamu. Kami persembahkan akan korban syukur kami, nasar kami, dan biarlah akan naik bersama-sama dengan ibadah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih Allah Bapa yang begitu besar dan anugerah di dalam Yesus Kristus, berkat persekutuan dengan Roh Kudus dan firman-Mu tinggal dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali mengangkat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.